Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eko Purwanto di channel Fadilatul Khotimah. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di ujian pengangkatan pegawai negeri, khususnya adalah untuk guru PGSD. Juga soal-soal yang biasa muncul di ujian PPG. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan untuk membahas soal-soal matematika PGSD yang bisa membantu untuk semua sobat guru dalam belajar menghadapi ujian seleksi pengangkatan guru P3K 2021 nanti. Simak baik-baik videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Hasil dari 450 dikurangi 125 ditambah negatif 130 adalah, kita urutkan saja ya, karena di situ penjumlahan. 450 kita kurangkan dengan 125 sama dengan 325. Kemudian 325 ditambah 130 artinya 325 dikurangi 130. Hasilnya adalah 195. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Pompa A mampu memompa air dengan debit 80 liter per menit dan pompa B 100 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air kolam sebanyak 72.000 liter. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan sehingga selesai untuk menguras seluruh isi kolam. Lama waktu untuk menguras seluruh kolam adalah titik-titik jam. Kita tahu bahwa debit adalah volume per waktu, Q sama dengan V per T, sehingga V sama dengan Q dikalikan dengan T. Kita hitung untuk 5 jam pertama ya. Volume yang mampu dikuras oleh pompa A adalah 80 debitnya dikalikan dengan jam, 5 jam. Kita ubah menjadi menit, menjadi dikali 60 sama dengan 24.000. Kemudian volume yang mampu dikuras oleh pompa B sama dengan debit pompa B 100 dikalikan dengan waktunya 5 jam dijadikan menit dikali 60 sama dengan 30.000. Jadi totalnya volume yang mampu dikuras dalam waktu 5 jam pertama adalah 24.000, kita tambahkan 30.000 sama dengan 54.000. Setelah 5 jam pertama pompa B saja yang bekerja. Jadi volume yang belum terkuras adalah volume awal dikurangi dengan volume setelah 5 jam. VT sama dengan V awal dikurangi V5. VT sama dengan 72.000 dikurangi dengan 54.000, sehingga VT sama dengan 18.000. Untuk menentukan waktu dari rumus Q sama dengan V per T, maka T sama dengan V per Q. Waktunya sama dengan volume per debit. Waktu yang dibutuhkan adalah T sama dengan 18.000 per 100 sama dengan
180 menit. Kenapa satuannya menit? Karena di situ debitnya satuannya adalah liter per menit, sehingga waktu yang diperoleh dalam bentuk menit. Kita ubah menjadi jam, maka kita bagi dengan 60. T sama dengan 180 dibagi 60, maka T sama dengan 3 jam. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam adalah 5 jam pertama ditambah dengan 3 jam selanjutnya. T sama dengan 5 ditambah 3. T sama dengan 8 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, 8 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Segitiga ABC sama sisi dengan luas 228 cm persegi. D titik tengah AC, E titik tengah AD, F titik tengah AB. Luas segitiga DEF adalah sekian cm persegi. Jadi kita gambar dulu ya segitiganya. Ingat, segitiganya adalah segitiga sama sisi. Jadi rusuknya sama panjang, sisi-sisinya sama panjang. Nah, setelah kita gambar, maka akan ditemukan gambarnya adalah sebagai berikut. Dan terbentuk di situ segitiga yang berwarna putih itu segitiga DEF. Nah, berapa luas segitiga DEF? Karena segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi, maka luas segitiga AFD dan 3 segitiga yang lainnya yang seukuran itu adalah sama, yaitu seperempatnya. Sehingga segitiga EFD adalah setengah dari segitiga AFD. Jadi setengah dikali dengan seperempat sama dengan 1/8. Luas segitiga DEF sama dengan 1/8 luas segitiga ABC, sama dengan 1/8 dikali 228, sama dengan 28,5 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun adalah sebangun, artinya diperbesar ataupun diperkecil berapa kali pun perbandingan panjang sisi-sisinya tidak akan berubah. Nah, jika diperbesar atau diperkecil sisi-sisinya tidak akan berubah, maka yang memungkinkan adalah sisi-sisinya adalah sama, yaitu persegi dan juga segitiga sama sisi. Nah, dari jawaban tersebut mana yang segitiga sama sisi atau persegi? Yang A, 2 buah persegi panjang, jelas salah. B, 2 buah segitiga siku-siku, salah. C, 2 buah belah ketupat, juga salah. Dan D, 2 buah persegi. Yang E, 2 buah segitiga sama kaki. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 2 buah persegi. Soal berikutnya. Seorang guru SD hendak mengajar luas persegi panjang dengan memanfaatkan kertas berpeta.
Rancangan aktivitas siswa yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktisme adalah siswa diminta menggambar persegi panjang dengan luas sebesar titik-titik satuan luas. Jadi karena panduannya berbasis konstruktivisme, jadi itu nanti akan dilipat, kemudian dilipat lagi, maka bentuk persegi tersebut dibutuhkan minimal 2 kali lipatan, maka dibutuhkan luas yang bisa dibagi dengan 4 habis. Jadi mana yang bisa dibagi dengan 4, maka itu yang benar. Semoga tidak lebih dari 1. Kita lihat, A2 tidak bisa dibagi 4, tidak habis maksudnya. B5 tidak bisa dibagi 4, C11 tidak bisa dibagi 4, 36 habis dibagi 4, 47 tidak habis dibagi 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 36 satuan luas. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah titik-titik cm persegi. Perhatikan pertanyaannya dengan seksama ya. Di situ diketahui volume dan ditanyakan adalah luas permukaan. Jadi volume kubus sama dengan sisi pangkat 3, sehingga sisi-sisinya adalah akar pangkat 3 dari volume. Panjang sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Jadi sisi-sisinya adalah 4 cm. Kemudian sisi-sisi tersebut diperpanjang 2 kalinya. Jadi sisi yang kedua sama dengan 2 dikali 4 cm, sama dengan 8 cm persegi. Kemudian kita cari luas permukaan. Permukaan kubus itu ada berapa? Ya, permukaan kubus ada 6. Jadi kita cukup menghitung 1. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat, sama dengan 6 dikali 8 kuadrat, sama dengan 6 dikali 64, sama dengan 384. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Perbandingan volume kerucut, volume bola, volume tabung adalah, perhatikan gambar tersebut ya. Di situ paling luar adalah tabung, kemudian di dalamnya ada kerucut dan bola. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa panjang alas tabung adalah 2 kali jari-jari bola, atau A sama dengan 2R, dan tingginya 2R juga. Untuk bangun bola, jari-jarinya adalah R, dan kerucut panjang alasnya sama dengan 2R dan tingginya juga sama dengan 2R. Bagaimana dengan perbandingan volume ketiganya, yaitu kerucut, bola, dan tabung? Kita masukkan rumus volume dari ketiga bangun tersebut. Kita urutkan dari kerucut, bola, kemudian tabung.
Perbandingan kerucut, bola, dan tabung adalah sepertiga PR kuadrat T dibanding 4/3 PR pangkat 3 dibanding PR kuadrat T. Tingginya kita ganti dengan 2R, sama dengan 2/3 PR pangkat 3 dibanding 4/3 PR pangkat 3 dibanding 2 PR pangkat 3. Karena di situ semua perbandingan PR pangkat 3, jadi kita bagi dengan PR pangkat 3. Jadi habis tinggal 2/3 dibanding 4/3 dibanding 6/3. 6/3 itu adalah dari 2. Kita buat penyebutnya menjadi 3, maka pembilangnya kita kalikan 2 sehingga menjadi 6/3. Jadi kita dapatkan perbandingan 2 dibanding 4 dibanding 6. Dan karena masih bilangan genap semua, masih bisa dibagi, kita bagi 2 menjadi 1 dibanding 2 dibanding 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke sahabat guru, kami kira untuk kali ini pembahasannya cukup sekian. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain. Sekali lagi ingat, jangan terlalu banyak belajar, karena semakin banyak belajar makin semakin banyak lupanya. Jadi yang penting itu belajar sedikit demi sedikit, tapi banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.